Oke, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan belajar dalam praktikum untuk pemeriksaan tekanan darah. Kalau untuk pemeriksaan tekanan darah ini, kita menggunakan alat yang namanya sphygmomanometer. Kalau kita lihat di sini, untuk alat sphygmomanometer itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang manual, yang menggunakan air raksa. Kemudian yang kedua adalah yang dalam bentuk digital. Kalau digital ini kita hanya cukup memencet tombol start dan stop, maka dia akan memompa secara otomatis. Nanti kita akan coba keduanya. Untuk prosedur pemeriksaan tekanan darah ini, alat-alat yang kita butuhkan pertama adalah sphygmomanometer, kemudian selanjutnya adalah stetoskop, kemudian yang selanjutnya kita bisa gunakan handscoon. Untuk prinsip yang digunakan pada pemeriksaan tekanan darah adalah prinsip bersih. Jadi, pada saat kita mau melakukan tekanan darah, kita harus cuci tangan. Prinsipnya adalah bersih, cuci tangan 7 langkah, kemudian kita pakai handscoon. Handscoon yang dipakai pun adalah prinsip bersih. Selesai kita menggunakan handscoon, selanjutnya adalah kita siapkan stetoskop. Stetoskop kita ada dua bagian, yaitu ada bel dan ada diafragma seperti yang pernah kita bahas di praktikum sebelumnya. Kemudian kita gunakan stetoskop. Sebelum kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, pada awalnya sphygmomanometer manual pasti dalam posisi off. Maka yang harus pertama kita lakukan adalah kita buka tuas yang di sebelah sini, dari sebelah kanan kita buka ke sebelah kiri untuk menghidupkan air raksanya. Kalau dia sudah naik seperti ini artinya sphygmomanometernya siap untuk digunakan. Sphygmomanometer dalam posisi hidup, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita datang ke pasien, kita sampaikan prosedur yang akan dilakukan, dan kita harus cek identitas pasien. Selamat pagi Bapak Ilyas, betul ya? Iya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Perkenalkan nama saya Nurse Eki. Pagi ini saya mau melakukan pemeriksaan tekanan darah lagi ya, seperti biasa. Oke. Semoga tekanan darahnya sudah lebih turun daripada kemarin sehingga Pak Ilyasnya cepat pulang ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada kita mulai ya. Untuk waktunya kurang lebih nggak sampai 2 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan manset. Pastikan posisinya seperti ini sebelum kita pasang ke lengan pasien. Kemudian kita pasang manset. Selang, pastikan selang dalam posisi seperti ini dia lurus ke jari-jari bawah. Letakkan manset 1-2 ruas jari seperti ini dari fossa cubitus. Oke. Setelah itu, manset yang bagian panjang kita masukkan ke dalam besi yang ada di sini. Seperti ini, kita masukkan. Kita tarik. Pasangkan, tidak terlalu longgar, juga tidak terlalu kencang. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Ditempel di bagian yang ada perekatnya. Nah, setelah seperti ini, maka sphygmomanometernya siap untuk dipompa dan didengarkan suaranya. Kemudian langkah selanjutnya setelah ini terpasang, kita letakkan stetoskop kita, bagian diafragmanya, di nadi yang ada di area fossa cubitus. Untuk mendengarkan suara nadinya, ini diletakkan lurus dengan bagian jari-jari, khususnya di bagian jempol. Selanjutnya, kita ambil cuff dari sphygmomanometer. Awalnya, sebelum digunakan, cuff pasti bisa diputar seperti ini dalam posisi longgar. Jika ingin dilakukan pompa, maka pastikan cuff sudah dalam posisi terkunci. Kita putar dulu sampai ujung. Dipastikan dia terkunci seperti ini, sudah tidak bisa diputar lagi. Oke. Setelah ini sudah terkunci, maka kita bisa mulai memompa cuff-nya. Kemudian selanjutnya, kita sudah siap untuk melakukan pemompaan. Kita lihat raksanya berada di angka 0. Maka kita bisa melakukan di pemompaan.
kita pompa sampai 20 mm Hg dari rata-rata. Kita pompa sekitar sampai 140. Karena normalnya tensi adalah 120/80. Kita pompa sampai dia naik sekitar kurang lebih 140-150. Kemudian kita buka. Suara pertama yang terdengar itu adalah sistol. Kemudian suara terakhir yang sudah mulai hilang namanya diastol. Kita buka sampai dia kembali ke angka 0. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, terdengar bahwa degupan pertama atau sistol adalah 110, sedangkan yang kedua adalah 80. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa tekanan darah dari Bapak Ilyas adalah 110/80. Seperti itu. Setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah selesai, kita lepas kembali mansetnya. Kemudian kita kembalikan ke posisi seperti semula. Dan ini jangan lupa untuk ditutup kembali. Agak miringkan sedikit ke kanan supaya dia kembali ke 0 dan ditutup. Maka pemeriksaan tekanan darah sudah selesai. Setelah saya melakukan pemeriksaan tekanan darah, jangan lupa kembalikan kepada pasien. Kita jelaskan berapa hasil pemeriksaan tekanan darah yang sudah. Bapak ini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tekanan darahnya. Untuk tekanan darahnya adalah 110/80. Normal berarti Bu? Ya, sudah normal. Sudah tidak ada keluhan apa-apa lagi. Oke, kalau sudah tidak ada keluhan lagi, semoga Bapak bisa pulang besok ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum.